Selamat siang semuanya. Saya Maria Kristina Raja Tubuh dengan NIM C1C0200071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi, kelas R10. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan dasar hukum pajak penghasilan, di mana pengertian pajak penghasilan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim. Namun, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Di mana pengertian subjek pajak penghasilan yaitu adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dan yang menjadi subjek pajak penghasilan ini adalah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Orang pribadi sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau keluarga negaraan. Yang kedua, yaitu warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, yaitu badan. Badan di sini menurut penjelasan UU PPH tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Ada juga badan usaha milik negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis lainnya. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap. Pengertian bentuk usaha tetap sendiri adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia. Tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, terdapat jenis subjek pajak penghasilan. Jenis subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat 3 UU PPH adalah yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai alat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektif badan yang dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban wajib subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
Yang kedua itu subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud subjek pajak luar negeri di sini menurut pasal 3 UU PPH adalah orang pribadi. Orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada objek pajak penghasilan. Penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak penghasilan ini terdapat beberapa bagian. Itu yang pertama, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Terus ada laba usaha. Selanjutnya ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Selanjutnya ada penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Selanjutnya ada royalti. Selanjutnya sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya premi asuransi. Terus ada iuran yang diterima. Dan yang terakhir tambahan kekayaan itu. Terus ada juga pengecualian objek pajak penghasilan. Pengecualiannya yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan di sini. Yang pertama ada Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ketiga, ada organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang terakhir ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan adapun dasar hukum pajak penghasilan. Di sini terdapat 4 dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 46
tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH, besarnya tarif pajak yang berlaku yaitu yang pertama 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah. 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, dari yang telah saya sampaikan, materi-materi tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum pajak penghasilan PPH pasal 21 di Indonesia yang terbaru adalah Peraturan Nomor per 32 garis miring PJ garis miring 2015 diberlakukan pada Juni 2016 tentang perubahan penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga dengan PTKP. Nah, mungkin itu saja hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.